Mas Ari Lasso ini turun dari panggung dan dia lihat ke arah stadion. Itu kayak kosong, kayak nggak ada siapa-siapa. Ih, merinding. Yaudah kayak nyaman, pasang playnya karena ini Intan Story ya. Jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, kalian pernah nggak sih iseng-iseng scroll sosmed, terus nemu foto yang bikin merinding banget? Nah, jadi pernah ada foto yang viral banget, seorang cewek yang katanya lagi foto-foto biasa di hutan, tapi pas lihat hasilnya, di belakangnya itu terlihat ada kota yang modern banget, gedung-gedung tinggi, cahaya yang terang, dan juga kota yang super canggih banget. Tapi kata cewek itu, di belakang tempat dia berdiri itu cuma pohon-pohon aja, nggak ada gedung-gedung yang tinggi, nggak ada bangunan sama sekali. Netizen langsung geger, dan banyak yang berpendapat, jangan-jangan itu kota Saranjana. Ya, kota yang katanya gaib di Kalimantan Selatan. Kota yang gak kasat mata, tapi dipercaya memiliki peradaban yang super canggih. Jujur, aku kepo parah, apalagi semenjak aku dalemin, ternyata cerita tentang kota Saranjana ini gak main-main. Kota ini sudah terkenal sejak tahun 1800-an. Yuk, malam ini kita bahas tuntas tentang misteri kota gaib Saranjana. Warga Kalimantan Selatan, khususnya daerah Kota Baru, pasti udah familiar banget dengan kota Saranjana. Tapi buat kita yang tinggal di luar pulau tersebut, ini kayak cerita mistis yang baru kedengaran. Saranjana disebut-sebut sebagai kota yang gak kasat mata, kota yang gak semua orang bisa lihat. Tapi menurut warga lokal, kota ini benar-benar ada dan sudah dikenal dari generasi ke generasi. Lokasinya dipercaya ada di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Konon katanya peradaban di kota Saranjana itu jauh lebih canggih daripada kita. Di sana itu ada gedung tinggi, ada jalanan yang lebar, dan juga kendaraan yang canggih-canggih. Dan juga di sana dipercaya itu ada kendaraan yang udah bisa terbang. Dan warga di sana juga dipercaya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi mereka itu bukan manusia biasa. Kota ini diyakini ada hubungannya dengan legenda kuno dari Kalimantan. Tentang seorang tokoh yang bernama Samburajana, seorang anak dari Raja Pakurindang. Dari sanalah nama Saranjana dipercaya berasal. Gunung Saranjana yang juga ada di sana dipercaya menjadi tempat perwujudan legenda itu. Tapi semua ini bukan hanya cerita turun-temurun, tetapi juga ada bukti yang bikin cerita ini makin misterius. Kita mundur ke tahun 1845. Jadi di tahun itu ada seorang naturalis asal Jerman yang bernama Solomon Muller. Dia ini saat itu sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Nah, Solomon ini bikin peta yang cukup detail soal Kalimantan dan dia menyantumkan nama Tanjung Saranjana di selatan Pulau Laut. Bayangin, ini dari tahun 1800-an loh. Dan dia bukan orang sembarangan. Dia ini adalah anggota Kehutanan Hindia Belanda dan terlatih membuat peta yang akurat. Bahkan, peta ini sekarang disimpan di Museum Leiden Belanda. Gak cuma itu, dalam Kamus Belanda terbitan 1869, karya Johannes juga tertulis entry tentang Saranjana. Dibilang Saranjana itu adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut bagian tenggara Kalimantan. Artinya, nama ini udah ada dan dikenal sejak ratusan tahun lalu. Dan ini yang bikin makin aneh. Kota yang katanya gak terlihat ini justru malah udah muncul di dokumen resmi sejak zaman dulu. Lanjut ke tahun 1980-an. Jadi warga Kota Baru saat itu sempat dibuat heboh karena kedatangan kiriman alat-alat berat seperti eskavator, bulldozer, dan semacamnya. Dan itu semua langsung datang dari Jakarta. Udah dibayar lunas, tapi nggak ada data siapa yang pesan. Alamatnya Kota Saranjana. Warga pada saat itu dan petugas bengong karena kota itu nggak ada di administratif. Tapi alat-alat itu nyata, datang, dan sudah dibayar. Cerita lain, pernah juga ada mobil-mobil mewah seperti Lamborghini, Ferrari yang dikirim ke Saranjana. Tapi lagi-lagi katanya udah dibayar lunas, tapi alamatnya nggak ditemuin. Nah, ini bagian yang nggak kalah menarik. Beberapa orang mengaku pernah masuk kota ini. Katanya biasanya mereka itu nyasar ke dalam hutan, terus tiba-tiba muncul di suatu kota yang super canggih. Kata mereka di dalam kota itu ada bangunan yang berlapis emas, bangunan yang luas, dan juga jalanan yang cukup luas, serta kendaraan-kendaraan yang canggih.
Tapi ketika mereka mencoba untuk balik dan mencari kota itu nggak ditemukan sama sekali. Ada juga cerita dari Bapak Puabela, seorang karyawan daerah di Pulau Laut yang ngaku bisa keluar masuk Saranjana. Bahkan katanya dia punya KTP kota Saranjana. Menurut Bapak Puabela, mereka ini sama seperti kita, bersekolah, bekerja, beribadah, dan juga memiliki akses internet. Tapi mereka ini punya ciri khas khusus. Mereka itu nggak punya filtum, alias ini nih, garis di atas bibir. Dan itu menjadi tanda fisik mereka. Dan katanya, kalau ada acara-acara besar di kota baru, warga kota Saranjana suka ikut hadir. Mereka berbaur, tapi hanya sebagian yang menyadari keberadaan mereka. Menariknya lagi, mereka punya bendera dan lambang kota sendiri. Dan mereka juga masih sama menggunakan rupiah, tapi bentuk dan tampilannya sedikit berbeda dari kita. Juga cerita katanya warga lokal itu menikah dengan warga Saranjana. Mereka pindah dan tinggal di sana, dan tidak balik lagi. Tapi nggak tahu ya, ini mitos atau beneran terjadi. Cerita soal Saranjana ini nggak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga ada pengalaman dari beberapa musisi dan juga artis Indonesia. Contohnya Mas Ari Lasso. Jadi Mas Ari Lasso ini pernah manggung di Kalimantan sekitar tahun 2005. Nah, pas lagi manggung itu, dia udah di brief sama panitia. Kalau dia melihat penonton yang aneh, abaikan aja. Dan benar aja, pas dia manggung, dia melihat penonton tuh rame banget, sekitar 12.000 orang. Tapi setelah selesai tampil, Mas Ari Lasso ini turun dari panggung dan dia lihat ke arah stadion. Itu kayak kosong, kayak nggak ada siapa-siapa. Ih, merinding. Logikanya, sebanyak 12.000 orang, mana mungkin keluar kurang dari 5 menit, iya kan? Terus, kepala produksi tim Ari Lasso ini udah diperingatin setelah konser itu jangan mandi. Tapi dia tetap mandi dan mengabaikan peringatan itu. Benar aja, gak lama dari itu, dia mengalami kecelakaan dan patah bagian tangannya. Dan malam itu juga mereka disuruh buru-buru pulang dan meninggalkan kota itu. Grup band Kotak juga punya pengalaman yang sama pas konser di Kalimantan. Jadi pas konser, cuma barisan depan aja nih penonton yang aktif, yang teriak-teriak. Tapi penonton barisan belakang itu pasif, gak ada ekspresi, diem aja. Nah pas udah ditanya tuh, udah selesainya, tanya ke panitia. Dan panitia bilang, oh, itu mereka penduduk kota yang hilang. Seperti yang diceritakan oleh Katantri Kotak di video ini. Aku tak perhatiin kan. Bener loh Mas, jadi kayak di pertengahan lagu itu aku ngerasa penonton yang aktif itu hanya dari tengah ke depan. Loncat-loncat yang belakang tuh saking penuhnya, aku di outdoor. Iya. Jadi nggak kedeteksi tuh berapa orang yang setengah. Cuman yang belakang, tengah ke belakang tuh mereka gini doang. Semua cerita ini pasti ada pro dan kontranya. Ada yang bilang foto yang viral tadi itu cuman editan, katanya cuma trik fotografi atau efek kontras aja. Dan bahkan juga ada yang bilang posisi dari cewek itu sebenarnya bukan mengarah ke kota Saranjana. Tapi banyak juga yang tetap percaya, soalnya terlalu banyak cerita dari sumber berbeda yang saling menguatkan. Cerita dari tokoh masyarakat, seperti cerita warga lokal, terus juga dari musisi, dan juga dari sejarah lamanya. Belakangan juga muncul spekulasi jangan-jangan ini semua bagian dari promosi film. Karena pada tahun 2023 lalu ada film yang berjudul Saranjana Kota Gaib. Tapi kalaupun ini adalah bagian dari marketing, tetap aja cerita-cerita soal Saranjana ini udah ada jauh sebelum film ini ada. Dan untuk warga Kalimantan, nama ini tuh bukan hal baru. Jadi, hoax, marketing, atau benar-benar nyata? Warga Storia, entah ini hanya cerita urban legend atau efek psikologis massal atau ada realitas lain yang di sekitar kita, tapi yang jelas kisah Saranjana ini terlalu kaya untuk kita abaikan. Mulai dari sejarah, peta lama, dan juga kesaksian warga lokal, serta kejadian yang dialami oleh orang-orang biasa yang gak masuk akal. Ada sesuatu yang bikin kisah ini ingin terus diceritakan. Dan sama seperti legenda-legenda lainnya, mungkin aja kota Saranjana itu memang beneran ada, tapi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Oke warga Storia, kalau kalian punya cerita tentang kota Saranjana, atau cerita dari orang tua tentang kota Saranjana, atau punya pengalaman pribadi, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, dan terima kasih untuk warga Storia yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye!